Nabi Soleh alaihi salam adalah salah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud, sebuah bangsa yang hidup setelah masa Nabi Nuh dan Nabi Hud alaihi salam. Nabi Soleh sendiri berasal dari suku dan keturunan kaum Tsamud, sehingga ia dikenal dan dihormati di lingkungan kaumnya bahkan sebelum masa kenabian. Mereka tinggal di sebuah wilayah bernama Al-Hijr, yang kini lebih dikenal sebagai Madain Sholih, terletak di antara Hijaz dan Syam. Tempat itu kini menjadi salah satu situs kuno yang memiliki pahatan-pahatan indah pada dinding batu pegunungan, bukti kejayaan bangsa Tsamud pada masa lalu. Setelah kehancuran kaum A'ad akibat angin topan yang dikirim oleh Allah sebagai balasan atas kedurhakaan mereka, kaum Tsamud berkembang dan menguasai wilayah Al-Hijr. Mereka hidup dalam kemakmuran luar biasa. Tanah mereka subur, ladang hijaunya luas, pepohonan tumbuh lebat, air melimpah, dan batu-batu gunung mereka pahat menjadi rumah-rumah yang megah dan kokoh. Mereka merasa aman dari semua bencana. Mereka menyangka bahwa kehidupan itu akan berlangsung selamanya. Namun, di balik kejayaan tersebut, kaum Tsamud hidup dalam kesesatan. Mereka tidak lagi mengikuti tuntunan Allah. Mereka menyembah berhala dan berbangga pada kekuatan dan kekayaan dunia. Mereka menyombongkan diri, merendahkan kaum yang lemah, dan merasa tidak membutuhkan petunjuk dari Tuhan yang Maha Mulia. Allah tidak pernah menurunkan azab kepada suatu kaum sebelum memperingatkan mereka terlebih dahulu. Seperti ketentuan Allah dalam kebiasaannya mengurus makhluk, setiap umat diberi rasul agar tidak ada alasan bagi mereka untuk mengelak. Maka kepada kaum Tsamud, Allah mengutus Nabi Soleh alaihi salam. Sejak muda, Nabi Soleh dikenal sebagai pemuda yang cerdas, berakhlak mulia, rendah hati, santun, dan dihormati oleh kaumnya. Ia memiliki kedudukan terhormat dalam masyarakat Tsamud. Ketika usianya cukup matang, Allah menurunkan wahyu kepadanya dan mengangkatnya sebagai rasulnya. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan tentang tahun pastinya. Mulailah Nabi Soleh menyeru kaumnya kembali kepada tauhid. Ia mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pencipta, Maha Mendengar doa, dan Maha Pengampun bagi siapa saja yang kembali dengan taubat. Namun, ajakan itu ditolak oleh sebagian besar kaum Tsamud. Mereka berkata, "Wahai Soleh, kami mengenalmu sejak kecil. Kami tahu engkau cerdas dan mulia. Namun, apa yang terjadi? Apakah engkau ingin agar kami meninggalkan sembahan nenek moyang kami dan mengikuti ajaranmu?" Kaum bangsawan, orang-orang kaya dan berpengaruh, justru menjadi yang paling keras menolak dakwah Nabi Soleh. Hanya sekelompok kecil dari kalangan rakyat biasa yang menerima seruan Nabi Soleh dan beriman kepadanya. Para penentang berkata dengan sombong, "Apa kelebihannya dibandingkan kami sehingga ia layak menjadi pengemban risalah Tuhan?" Padahal, Nabi Soleh tidak mengharapkan imbalan sedikit pun dari dakwahnya. Ia melakukannya semata menjalankan amanat dari Allah. Penolakan itu semakin keras, sampai akhirnya mereka menantang Nabi Soleh untuk menunjukkan bukti nyata bahwa ia benar-benar utusan Allah. Mereka meminta sebuah mukjizat besar yang tak dapat dilakukan oleh manusia. Nabi Soleh mengingatkan bahwa permintaan itu bukan sekadar ujian, tetapi akan menjadi hujah yang akan menghancurkan mereka jika tetap ingkar. Namun mereka bersikeras. Maka, dengan izin Allah, terjadilah mukjizat besar itu. Dari sebuah batu besar di tengah gunung, terbelah keluar seekor unta betina yang sangat besar dan sehat. Mukjizat ini disaksikan langsung oleh kaum Tsamud yang terpana melihatnya. Nabi Soleh berkata, "Inilah unta Allah, jangan kalian ganggu, biarkan ia makan dan minum sebagaimana ketetapan Allah. Unta ini memiliki giliran khusus untuk minum, dan kalian memiliki giliran lain. Janganlah kalian menyakitinya, jika tidak, azab Allah akan turun sebagai balasan."
Pada awalnya, mereka tercengang dan terpaksa menerima apa yang mereka saksikan. Namun hari demi hari, kebencian dan kedengkian kembali tumbuh di hati para pemimpin Tsamud. Unta tersebut meminum air dalam jumlah besar setiap gilirannya, dan kehadirannya dirasa mengganggu kepentingan mereka. Para pembesar Tsamud mulai menghasut masyarakat. Mereka memprovokasi bahwa keberadaan unta itu hanya akan membawa kerugian. Hingga akhirnya, dua orang lelaki bernama Kidar bin Solif dan Musoddiq bin Muharij tergoda oleh iming-iming hadiah dari dua orang wanita terkemuka. Satu berupa sejumlah harta dan satu lagi berupa peluang menikahi salah satu putrinya yang cantik. Mereka pun bersiap melaksanakan misi jahat itu. Pada suatu hari, dengan penuh kesengajaan, Kidar dan rekannya menyerang unta Nabi Soleh hingga mati. Setelah itu, mereka seakan bangga dan menantang Nabi Soleh sambil menunggu reaksinya. Maka, Nabi Soleh berkata dengan sedih, "Kalian telah membunuh unta Allah, maka bersenang-senanglah kalian selama 3 hari. Setelah itu, azab Allah akan datang sebagai balasan." Ada pendapat bahwa Allah memberikan 3 hari itu sebagai kesempatan terakhir bagi mereka untuk bertaubat. Namun bukannya bertaubat, mereka justru semakin menantang dan menunggu azab seolah meremehkan peringatan itu. Turunnya azab. Hari pertama, wajah mereka berubah pucat. Hari kedua, wajah mereka berubah merah padam. Hari ketiga, wajah mereka berubah hitam. Tanda kepastian bahwa azab akan turun. Pada malam itu, datang suara ledakan menggelegar dari langit. Tanah bergetar keras, gunung-gunung terguncang, rumah-rumah pahatan batu runtuh menerjang mereka. Kaum Tsamud pun binasa seketika, bergelimpangan tak bernyawa di reruntuhan tempat tinggal mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat, lalu mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka." Quran Surat Hud, ayat 67-68. Sementara, Nabi Soleh dan para pengikutnya telah diselamatkan oleh Allah dari azab tersebut. Hikmah kisah Tsamud. Kisah Nabi Soleh memberikan pelajaran besar bagi umat manusia. Kekayaan dan kemajuan tanpa iman hanya membawa kehancuran. Kesombongan menutup hati dari kebenaran. Mukjizat sekalipun tidak bermanfaat bagi mereka yang keras kepala. Azab Allah pasti datang bagi mereka yang tetap ingkar setelah peringatan jelas diberikan. Nabi Soleh lalu meninggalkan wilayah itu bersama para pengikutnya. Mereka selamat dan terus menyampaikan risalah Islam kepada umat-umat berikutnya. Semoga kita menjadi hamba yang memegang amanah amar ma'ruf nahi munkar, menjaga ketaatan dan menjauhkan masyarakat serta diri kita dari kemungkaran. Semoga kita dijauhkan dari sifat kaum Tsamud, kufur, sombong, dan meremehkan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.